selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian. Berjumpa kembali kita di ibadah Maranatha Fellowship pada hari ini. Sekarang kita akan memulai ibadah Maranatha Fellowship hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hariman dengan tema dibenarkan karena iman. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Ayat nats atau ayat pembimbing kita hari ini diambil dari Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Yesusku Kau Terindah.
kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami hari ini untuk berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, memberikan kami hati yang mau menyembah-Mu Tuhan. Berkati WL, singer, pemain musik, siapapun jemaat Engkau berkati. Kiranya ibadah ini berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan nyanyikan lagu Kupercaya Janji-Mu Ajaib. Janji-Mu ajaib,
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saya persilakan kepada Pak Hariman untuk membawakan firman Tuhan. Saudara-saudara, umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berpadu hati. Kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah dalam Kristus Yesus, Sang kebenaran dan hidup. Kami berserah seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami memohon dengan rendah hati, berikanlah kepada kami hikmat, supaya ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami beroleh pengertian. Dan biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Mari layakan kami semua ya Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampurasun. Sampurasun. Ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kalau kita semua ada dalam kondisi yang baik. Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah tema yang tentu sudah kerap kita dengar, dibenarkan karena iman. Sebagai bahan refleksi diambil dari Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-21 sampai 31. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31,
saya akan membaca sesuai dengan Alkitab Terjemahan Baru Jilid yang kedua. Manusia dibenarkan melalui iman. Namun sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan asas apa? Berdasarkan asas perbuatankah? Bukan. Melainkan berdasarkan asas iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Atau apakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Jika Allah memang satu, Dia akan membenarkan baik orang-orang bersunat melalui iman maupun orang-orang tak bersunat melalui iman. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, sudah mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah kita yang belajar setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup sehari-hari seringkali kita bergumul, kita berjuang untuk memahami bagaimana kita bisa datang kepada Allah. Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Sementara kita manusia, manusia yang rapuh, manusia yang rentan, adalah makhluk yang berdosa. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa dosa itu merusak relasi kita dengan Allah. Dosa menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan terputus, rusak. Tidak hanya dengan Allah. Dosa juga membuat hubungan kita dengan diri sendiri menjadi rusak.
Kita jadi tidak mengenal siapa kita sesungguhnya. Dosa membuat relasi kita dengan sesama hancur. Bahkan dosa menyebabkan relasi kita dengan alam semesta rusak parah. Lalu karena kerusakan yang total itu, bagaimana kita dapat datang kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adik-adik mahasiswa, hari ini Anda dan saya, kita semua diberikan kabar baik. Kabar baiknya adalah bahwa kita dibenarkan karena iman. Kita dapat datang kepada Allah karena iman. Bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Ini kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pertama-tama kepada jemaat di Roma. Kalau kita kilas balik jemaat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jemaat Roma adalah jemaat yang baru belajar percaya. Dan jemaat ini isinya rata-rata adalah orang-orang bukan Yahudi. Sebagai orang-orang bukan Yahudi, tentu mereka hidup bukan dalam tradisi Taurat. Taurat diturunkan pertama-tama kepada orang Yahudi. Dan melalui Taurat itu, orang Yahudi atau orang Israel mengenal kebenaran Allah. Bahkan kemudian Taurat itu dibuat menjadi norma dalam kehidupan. Menjadi aturan yang mengatur kehidupan mereka secara ketat. Ada semacam keyakinan bahwa dengan kesetiaan melakukan Taurat, mereka akan selamat. Nah, saudara-saudara, bagaimana orang yang bukan Yahudi memahami hal itu? Bagaimana jemaat di Roma yang baru bertumbuh, baru belajar percaya, bisa selamat? Dan apakah karena melakukan Taurat itu orang jadi selamat? Dalam pertanyaan dan pergumulan yang demikian, Paulus menuliskan surat Roma. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa semua orang Yahudi, orang Yunani, orang dari segala suku bangsa, pada dasarnya adalah orang-orang berdosa. Sebab semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Pikiran, perkataan, perbuatan kerap kali menyimpang dari jalan yang benar. Paulus juga mengatakan dalam suratnya yang lain bahwa ia ingin melakukan yang baik, tapi ternyata yang buruk yang ia lakukan. Orang ingin hidup benar, tetapi pengalaman sehari-hari memperlihatkan bahwa justru yang salah yang dilakukan. Lalu bagaimana orang bisa selamat? Karena perbuatan baik, karena melakukan Taurat. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Kita tidak dapat mencapai kebenaran Allah dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mungkin mencapai keselamatan hanya dengan usaha kita sendiri. Itu seperti orang yang kecemplung jatuh ke dalam sumur. Sumur yang dalam. Sekuat-kuatnya dia berupaya menyelamatkan diri, dia tidak bisa keluar dari sumur itu. Harus ada orang lain yang datang menolong dia untuk mengeluarkan dia dari sumur yang dalam. Harus ada orang yang datang untuk mengangkat dia sehingga dia memiliki kemungkinan untuk hidup lagi, hidup yang baru. Dan itulah sesungguhnya yang menjadi metafora untuk menggambarkan betapa manusia sudah jatuh ke dalam jurang kebinasaan akibat dosa dan ia tidak sanggup menyelamatkan dirinya. Hanya Allah yang mengulurkan tangannya di dalam dan melalui Yesus Kristus untuk mengangkat manusia dari dalam dosa. Kabar ini yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi bukan karena kesetiaan orang melakukan Taurat lalu ia selamat. Bukan. Tapi Paulus katakan keselamatan itu karena anugerah Allah di dalam Kristus. Keselamatan itu didapatkan hanya melalui iman, sola fide, hanya melalui iman. Orang mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia datang menyelamatkan semua orang. Apapun suku bangsanya. Orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi, kita orang Indonesia. Semua orang diselamatkan oleh Allah. Dan yang luar biasa, Allah melunasi hutang dosa kita itu. Bukan dengan cara-cara yang murahan. Bukan dengan barang fana. Kita sering nyanyi lagu itu ya. Kau menebus hidupku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Yesus mencurahkan darahnya. Yesus memberikan dirinya. Itulah jalan penebusan. Sehingga melalui itu, orang yang percaya mendapatkan keselamatan. Saya ingat dulu waktu saya masih mahasiswa. Kebetulan saya ini berasal dari keluarga miskin. Sangat miskin. Sehingga waktu kuliah, kalau saya pegang uang 2.000 atau 10.000 perak, oh itu saya udah senang luar biasa. Waktu makan sehari-hari, sering hutang saya di kantin kampus. Tapi bayarnya teh kumaha. Tapi satu kali saya baru tahu. Ternyata ada beberapa teman saya yang baik pisan. Saya nggak mampu bayar utang makan saya di kampus. Teman-teman saya ini yang kemudian membayar. Kadang ibu yang jualan di kantin itu juga baik sekali. Jadi dia sudah tahu saya nggak bisa bayar, saya datang ambil makan, dia sudah langsung catat dan dia berikan ini. Nah
ini juga menjadi satu metafora untuk menggambarkan bahwa saya nggak mampu lunasi utang saya itu. Manusia yang berdosa tidak bisa membayar utang dosanya. Sebaik apapun dia, sedermawan apapun dia tidak pernah bisa melunasi hutang dosa itu. Sehingga Rasul Paulus pernah bilang, aku ini orang berhutang. Aku ini orang berhutang. Hutang kehidupan, hutang keselamatan. Walaupun kita tahu Rasul Paulus itu orangnya pintar luar biasa. Dari semua Rasul Kristus, Paulus memang yang paling pintar. Ia mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Ia pandai menulis. Karena itu kita lihat surat-surat perjanjian baru itu dia ditulis oleh Paulus. Tuhan memakai dia dengan kecerdasan luar biasa yang ia punya. Tapi apa yang Paulus katakan? Aku ini orang berhutang. Dia pintar tapi dia tidak sombong. Dia cerdas tapi dia tidak angkuh. Dia menuliskan banyak surat untuk membangun umat Tuhan. Tapi dia tidak tepuk dada bilang, itukah karena saya? Enggak. Aku ini orang berhutang. Kalau kita selamat karena diselamatkan oleh Allah. Karena kasih karunia, lalu apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada. Orang yang diselamatkan karena iman, karena anugerah, tidak punya dasar, tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Dia tidak punya alasan untuk tepuk dada lalu bilang kepada orang lain, saya lebih saleh dari Anda, saya lebih taat dari Anda, saya lebih setia dari Anda. Tidak mungkin, tidak bisa. Ahli Taurat, orang Farisi di masa Yesus begitu. Kadang orang Farisi itu mereka pintar sekali melihat selumbar ya, di mata orang. Tapi balok di mata sendiri mereka enggak lihat. Karena mereka merasa bahwa mereka itu paling benar, paling baik dengan melakukan Taurat. Dalam surat Roma ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa tidak boleh ada orang yang memegahkan diri. Karena kita diselamatkan oleh iman, yang ada haruslah ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Allah. Kita jalani hidup dengan kerendahan hati. Tidak perlu ada kesombongan. Sombong rohani itu sama bahayanya dengan sombong duniawi. Sama-sama sombong. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, hari ini dari firman yang kita dengarkan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang galau. Karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Tapi hari ini Tuhan mengundang kita. Di dalam Kristus Ia menguduskan kita. Ada sebuah cerita. Seorang pemuda yang kacau pisan. Pemuda ini sebenarnya cerdas. Tapi dia terjebak dalam pergaulan yang salah. Dia pakai narkoba. Dia pakai miras. Dia hidup jauh dari keluarga. Banyak keluarga yang sudah menganggap bahwa dia sudah mati. Satu kali dia lewat di sebuah rumah, ada orang yang beribadah.
Dan dia mendengarkan khotbah pendeta. Khotbah dari kitab Roma ini. Dia tertarik untuk dengar. Dia tidak masuk, tapi dia hanya nguping. Yang luar biasa adalah setelah mendengarkan khotbah itu, dia kembali dengan tekad untuk hidup baru. Perlahan-lahan dia meninggalkan miras, meninggalkan narkoba, lalu menata hidup dengan baik. Tadinya dia berpikir bahwa dia tidak lagi punya harapan untuk hidup dengan baik. Tadinya dia berpikir dia tidak lagi punya kesempatan untuk menata hidup dengan lebih terhormat. Kesempatan itu sudah hilang karena hidupnya sudah rusak. Tapi dia mendengarkan firman Tuhan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus membuka diri untuk menebus, untuk menyelamatkan. Dan di situ dia punya kesempatan baru. Dia punya keberanian baru. Dia punya tekad yang baru. Nah, hari ini mungkin saja di antara kita ada yang lagi galau. Karena beratnya beban kerja, karena beratnya beban kuliah. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah tersesat ke pergaulan yang salah. Mungkin. Tapi sekacau apapun hidup kita, firman Tuhan mau mengingatkan selalu ada jalan pulang. Selalu tersedia jalan untuk berbalik. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Kesempatan ini mari kita manfaatkan. Momentum ini mari kita isi. Anda dan saya sudah diselamatkan oleh Kristus satu kali untuk selamanya. Sejahat apapun kita, seberdosa apapun kita. Karena itu, mari kita rayakan hidup kita. Keselamatan yang sudah kita terima, kita syukuri. Bukan untuk terus-menerus kita berbuat dosa lagi dan lagi, bukan. Tapi dengan kerendahan hati kita berjuang untuk membangun sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik. Bahkan seperti di kampus kita, dengan excellent. Kita ingin bangun kehidupan yang excellent. Kehidupan yang prima. Dan ingat, itu hanya mungkin kita lakukan bersama dengan Tuhan. Itu hanya mungkin kita jalani dengan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita untuk tetap belajar setia, menghidupi firman dalam keseharian. Karena kita sudah dibenarkan oleh iman. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kami mengajak Bapak Ibu teman-teman saudara sekalian sebagai bentuk kasih dan kepedulian kepada warga UKM Maranatha yang memerlukan bantuan. Bapak Ibu dan teman-teman saudara sekalian bisa scan barcode yang ditampilkan. Dan bagi Bapak Ibu teman-teman saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan fisik bisa memasukkannya ke kotak yang ada di pintu belakang.
is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. As He lives, I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And life is worth living just because He lives. Saya persilahkan kepada Bapak Oscar Karnalim untuk membawakan doa syafaat. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas persembahan yang telah diberikan Tuhan. Semoga ini Tuhan bisa menjadi berkat juga Tuhan buat sesama kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Universitas Kristen Maranatha Tuhan, mulai dari segi pimpinan Tuhan, dari yayasan, lalu juga dari rektorat, dekan, kaprodi, bahkan sampai tata usaha Tuhan. Berkati Tuhan agar kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik Tuhan. Dan juga Tuhan berkati Tuhan para mahasiswa Tuhan yang sebentar lagi Tuhan akan mengikuti ujian tengah semester Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan agar dapat belajar dengan baik dan dapat memberikan yang terbaik pada UTS tersebut Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga berdoa juga Tuhan untuk Diakonia Maranatha Tuhan. Berkati Tuhan agar segala sesuatu yang dirancangkannya berhasil Tuhan. Dan juga kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin sakit Tuhan, yang mungkin berhalangan untuk datang atau mungkin berhalangan untuk beraktivitas Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa penyakitnya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hanya dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, mereka akan disembuhkan Tuhan dan dapat beraktivitas kembali bersama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang mungkin berulang tahun Tuhan dalam waktu-waktu dekat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan umur yang bertambah kepada mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan agar semakin bertambah-tambah dalam kehidupannya Tuhan, bukan untuk diri sendiri tetapi juga untuk memuliakan nama Engkau dan juga menjadi bermanfaat bagi sesama Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia yang baru saja Tuhan berganti kepemimpinan Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada Bapak Presiden, untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo Subianto dan juga Wakil Presidennya beserta jajaran-jajarannya Tuhan. Berikan hikmat Tuhan kepada mereka Tuhan agar dapat memberikan transformasi yang baik Tuhan bagi Indonesia dan juga untuk semakin memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan Shalom Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa, dan rekan-rekan. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha di setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hariman di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP Lantai 2. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara, Bapak Ibu bisa ikutan latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di Studio Seraphim GBM Lantai 1.
Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Cek. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman saudara sekalian untuk menghadiri ibadah Maranatha Fellowship pada minggu depan pada tanggal 8 November 2024 dengan tema Ahli Waris yang Rendah Hati yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Agnes Irmawati Sunyoto Lukardi dari Ibrani 9 ayat 15 sampai 24. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani bisa scan barcode yang ditampilkan, dan juga kami himbau untuk Bapak Ibu sekalian scan link presensi yang tersedia. Mari Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita nyanyikan lagu Kidung Keesaan 451. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kau saja Tuhan, jalan damai bagimu. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Hariman untuk membawa doa pengutusan dan berkat. Para sahabat yang baik, mari kita pulang dengan gembira, kita lakukan firman Tuhan, kita berdoa memohon berkat-Nya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menuntun dan menyertai kami hingga di penghujung ibadah ini. Kami mau pulang dan dengan iman kami mau menghidupi kebenaran firman yang sudah kami dengar. Karena itu dengan rendah hati kami memohon berkat-Mu ya Allah. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya,
berteduh sejenak. Selesai.